akan cerita. Itu cerita horor dan kita akan cerita horor yang diserang. Nah, cerita horor adalah kita pilih satu-satu ya guys, gak boleh banyak-banyak asal-asal, kita harus pilih satu. Oke. Nah, yang pertama adalah kita baca ya. Terus aku kayak gini, lagi ujar Dina sembari menangis. Sudahlah, kamu jagain lilin ini supaya gak ngelakuin cepet amat. Setelah membentak Dina yang berlinang air mata lilin dalam sekejap, suaminya yang duduk di lantai dengan sedih kemudian berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam. Sudah 7 kali Arman dan Dina melakukan pesugihan babi ngepet, dan ini adalah upaya mereka ke-8. Adapun percobaan pertama mereka lakukan karena desakan ekonomi. Awalnya baik Arman maupun Dina tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dina sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah dan Arman bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggal. Semua ketika goncangan ekonomi pada pabrik tempat Arman bekerja yang didapatnya ada gelombang PHK besar-besaran. Arman yang saat itu sudah memiliki jabatan bagus harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menyedihkan ini membuat Arman harus berhutang untuk mencari pekerjaan lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 berbeda, tapi tidak ada satupun yang membalas. Pria itu berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upayanya diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik-baik. Arman maupun Dina memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis sehingga mereka memilih untuk menyimpannya, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka pekerjakan. Nasib berkata lain, uang pesangon yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis, dan Dina malah menggunakannya untuk membeli barang elektronik juga perabotan rumah tangga. Arman sebenarnya sempat mencicil sepeda motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai ojek, tapi tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga sehingga motor tersebut harus ditarik lagi, khususnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Arman bingung melihat perekonomiannya yang kian memburuk. Semua itu diperparah dengan anak tawayannya Hilman sebentar lagi duduk di bangku SMP yang dimana memerlukan biaya. Impitan ekonomilah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pengepet bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Arman dan Dina berada di situasi yang dapat keadaan ekonomi mereka saat itu. Di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang adalah pensiunan tentara dan seorang wira yang menjual busana muslim. Arman dan Dina sasaran pertama karena asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tempat tinggal mereka. Ternyata benar saja upaya pertama mereka sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam mereka bisa mendapatkan 10 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Arman
dan Dina sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk membuka warung sembako sisanya. Untung ditabung. Semenjak pesugihan pertama keuangan berangsur membaik, Hilman dapat bersekolah dengan tentang dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya saja. Kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan membaik, tapi kenyataannya Arman semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut dengan alasan menjadi sesulit bekerja di pabrik atau British business. Dina sudah mencoba mengertikan Arman mulai dari sehati hingga memohon hanya saja upaya yang sudah ia lakukan berkali-kali tersebut dibalas oleh pukulan atau tendang. Tak jarang Dina menjaga temaram lilin dengan keadaan berlinang air mata seperti malam ini. Ia sudah tidak tahan dengan perlakuan Herman terhadapnya, meski ia sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu. Arman tiba di rumah seharanya rumah Ibu Jamila. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya tanpa seorang anak, hanya seorang asisten yang setia. Arman mulai menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah Ibu Jamila yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah sasaran, si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Dina. Di hadapan Dina uang pecahan 100.000 berserakan. Tidak, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan Arman dan perasaan anak semata wayangnya Hilman jika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Saat sedang asik menggesek-gesek agar ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Arman dalam wujud babi. Ia terkejut karena cahaya tersebut tidak berajak, bertanda bahwa seseorang yang menggunakannya artikelnya babi. Ada teriak seorang pria di atas sepeda motor. Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki membuat si pengendara motor bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasanya. Ia kemudian memacu sepeda untuk mengejar Arman sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. Babi ngepet, ada babi ngepet. Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun kaget atau peringatan itu, dan spontan pengambil benda yang ada di sekitar untuk mengajar Arman yang lari kocak-kacir. Kesempatan Arman untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang semakin banyak dan beberapanya membawa tali dan senjata tajam. Arman tak harus berlari kemana, ia hanya mencoba mencari jalan yang sekitarnya tidak ada orang. Meski begitu, upayanya untuk menghindari dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari senapan angin 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Arman diikat dengan keadaan babak belur lalu diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Arman lihat sekarang ini mungkin adalah waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa. Serem juga ya. Cerita tadi aja sang pelaku pesugihan babi ngepet.